Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak sekalian? Baik semua. Alhamdulillah baik semua ya anak-anak sekalian. Baik anak-anak sekalian, pada hari ini kita memasuki lagi pembelajaran kita. Sebelum kita memasuki pembelajaran kita pada hari ini, sebaiknya kita membaca doa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anak Bapak sekalian, pada hari ini kita belajar tentang hari akhir, yang mana hari akhir ini adalah peristiwa agung yang harus kita yakni. Baik anak-anak sekalian, apa itu hari akhir? Hari akhir ini adalah peristiwa yang sudah dipastikan terjadi. Jadi hari akhir ini sama dengan hari kiamat. Hari di mana seluruh alam semesta ini akan hancur, semua makhluk hidup akan mati dan dibangkitkan kembali. Jadi pada hari akhir inilah semua kehidupan di bumi akan berakhir. Ini adalah peristiwa besar yang niscaya akan terjadi. Jadi kiamat itu pasti ada. Jadi kita meyakini bahwa hari kiamat itu pasti ada. Baik, apapun tanda-tanda hari akhir itu yang pertama adalah namanya tanda-tanda kecil yang dinamakan kiamat sugra. Nah, kiamat sugra ini adalah apa? Contohnya apa? Contohnya meningkatnya kejahatan, bencana alam, banjir bandang, dan banyaklah contoh-contoh yang lainnya. Nah, yang kedua ada namanya tanda-tanda besar. Tanda-tanda besar ada kiamat kubro. Kiamat kubro itu adalah contohnya munculnya Dajjal. Nanti akhir itu munculnya Dajjal, keluarnya binatang-binatang melata dan lain-lainnya. Nah, itulah dinamakan kiamat kubro. Jadi tanda-tanda hari kiamat itu ada dua, kiamat sugra dan kiamat kubro. Hari akhir tanda kecil atau tanda besar. Akan ada beberapa tanda lagi bahwa hari akhir itu sudah dekat sebelum benar-benar terjadi. Al-Quran dan hadis telah sering menyebutkan segala gejala-gejala yang ada di untuk hari akhir ini. Apapun tanda-tanda. Baik anak Bapak, kita lanjut. Yang kedua yaitu tentang kehidupan setelah kematian. Apa kehidupan setelah kematian? Nah, setelah kita mati nanti manusia itu akan dibangkitkan kembali. Nah, bangkitkan kembali, amal perbuatannya akan ditimbang oleh Allah. Nah, kalau kita banyak berbuat baik di dunia, banyak beribadah kepada Allah, pasti timbangan kita akan bagus nanti di akhirat. Nah, orang yang beriman akan masuk surga, sedangkan orang yang berdosa akan masuk neraka. Kalau kita beriman kepada Allah, pasti kita akan masuk surganya Allah, dan juga banyaklah kita berbuat baik di dunia, beribadah, sholat dan selain-lainnya. Nah, hidup kita ini terus berlanjut saat kita meninggal. Kita semua akan diminta pertanggungjawaban atas tindakan kita saat kita dibangkitkan dari kematian. Baik anak Bapak, kita lanjut. Yang kedua, lalu apa hikmah beriman pada akhir ini? Beriman pada hari akhir atau kiamat ini adalah memotivasi kita untuk berbuat baik. Nah, jadi kalau kita mengingat hari kiamat itu akan datang, nah, sebaiknya mulai sekarang kita harus berbuat baiklah sesama orang, berbuat sama orang tua, guru dan teman-teman, dan kita banyaklah bertawakal kepada Allah. Menjauhkan diri dari perbuatan buruk, maksiat, judi dan lain-lainnya. Memperkuat iman kepada Allah. Apa itu? Ya sholat, ibadah, berzakat, infak dan yang lainnya. Iman kepada hari akhir ini sangat penting karena dapat menjadikan kita orang yang lebih baik lagi. Lalu apa hikmah beriman pada akhir ini? Apa saja persiapan menghadapi hari akhir ini? Persiapan menghadapi hari akhir ini yang pertama, berbuatlah baik kepada sesama, menjauhilah perbuatan dosa, melaksanakan ibadah dengan baik. Apa berbuat baik kepada sesama? Kepada teman, guru, orang tua, kepada orang tua, teman, guru, itu berbuat baik. Jangan kita jahat kepada kawan, jangan kita jahat kepada orang lain. Kalau kita jahat kepada orang lain, neraka akan
menunggu kita. Kalau kita berbuat baik kepada orang lain, surganya yang akan menunggu kita. Lalu yang kedua, menjauhi perbuatan dosa. Apa menjauhi dosa? Jangan berbuat baik. Anak-anak Bapak sekalian, apa kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini? Yang pertama, kita ambil hari-hari itu adalah pasti terjadi. Hari kiamat itu pasti akan terjadi. Kita harus selalu siap menghadapi hari itu. Hari-hari itu kita harus siap. Dan juga sekaranglah kita mulailah bebenah, mulailah kita melihat introspeksi diri kita, apa yang belum kita lakukan, sholat kita sudah penuh apa belum. Nah, mari kita banyak amal baik dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari akhir pasti akan datang. Marilah kita jadikan ilmu ini di hari akhir sebagai inspirasi untuk senantiasa berakhlak mulia dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anak Bapak sekalian. Ya, baik. Terima kasih anak-anak sekalian. Mungkin inilah yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan anak Bapak sekalian mengerti apa yang Bapak sampaikan, yaitu dengan tema kita, dengan materi kita hari ini, yaitu hari akhir atau hari kiamat. Hari akhir itu sama dengan hari kiamat. Ada namanya kiamat sugra, ada namanya kiamat kubra, kiamat kecil dan kiamat besar. Nah, semoga presentasi ini atau materi kita pada hari ini